Nih daunnya bolong-bolong seperti ini. Ternyata penyebabnya ada di sini, di daun muda. Kita cari ya bagaimana penyebabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Adi Nur Prayogi. Sekarang seperti biasa kita masih berbincang-bincang tentang dunia tanaman, yaitu khususnya di tanaman buah ya, alpukat, durian dan lain-lain. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan kawan-kawan kita yang sering ditanyakan di kolom komentar maupun lewat WhatsApp ya, yaitu bagaimana cara mengatasi daun alpukat yang berlubang karena hama maupun yang pucuk-pucuknya sering gosong. Ketika tunas itu pucuknya gosong maupun terserang hama sehingga daunnya berlubang. Nah, bagaimana sih cara kita mengatasinya dan melihat bagaimana penyebabnya, apa yang menyebabkan itu, dan cara mana kita mengidentifikasikan penyebabnya. Oke, saksikan terus video ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, dan jangan lupa di share, like, dan komennya. Sekarang kita sudah berada di salah satu sampel pembibitan yang akan kita coba identifikasi apakah ada penyakit atau hama yang menyerang pembibitan di saya, dan kita coba dekatkan ya, kita cari seperti gejala tadi. Oke. Nah, ini ya teman-teman, ternyata hampir semua tanaman itu pasti adanya ya. Jadi yang paling sering dijumpai mungkin di teman-teman seperti ini, daunnya berlubang-lubang, rusak seperti ini. Nah, ini ternyata ada, kita identifikasikan satu ya. Kita coba cari yang lainnya ya, dan nanti kita akan coba cari tahu apa penyebabnya yang menyebabkan tanaman itu seperti itu. Nah, ini ada lagi nih, berlubang, bolong seperti ini. Nah, sekarang saya akan jelaskan terlebih dahulu apa yang menyebabkannya. Jadi yang menyebabkan ini ada beberapa hama, salah satunya yaitu ulat. Kemudian ada juga belalang ya. Nah, belalang. Sekarang kita akan coba cari ulatnya. Biasanya tanaman itu terserang hama itu ketika daunnya muda seperti ini. Ini masih muda-muda nih. Ini red Vietnam ya. Ini pusnya merah tua. Nah, ketika sudah tua dia tidak bisa menyerang ini. Nah, sekarang kita akan coba cari daun muda yang terserang ya. Nih, daun muda. Kita cari ataukah ada hama yang lagi menyerang. Nih, teman-teman. Ini kita lihat. Nah, ini dia. Ini merupakan biang kerok yang selalu mayoritas menyebabkan daun alpukat itu bolong seperti ini. Kita coba, kita dekatkan seperti apa hamanya ya. Nah, ini dia hamanya. Ini hama yang memakan tanaman alpukat teman-teman, ini penyebabnya. Ini kalau masih sedikit bisa kita bunuh saja dengan tangan ya. Nah, ini biasanya ini pasti adanya di daun muda. Kita coba cari lagi seperti ini. Ini ada lagi nih. Nah, ini jadi kita harus intensif merawat tanaman itu, menyemprot atau mengaplikasikan pestisidanya ketika daun muda. Namun kalau sudah daun tua seperti ini, itu dia sudah tidak bisa menyerang lagi. Karena apa? Karena jaringan selnya sudah keras sehingga ulat tidak mampu menyerang lagi. Nah, ada lagi yang menyebabkan berlubang, yaitu belalang. Biasanya yang lokasi kebunnya berada jauh dari perumahan atau dekat kebun, biasanya sering terserang belalang juga. Seperti ini. Ini lokasinya di sawah ya, yang kita gunakan untuk penyimpanan bibit tanaman buah. Nah, ada lagi yang menyebabkan berlubangnya.
mana ya, oh ini seperti ini. Nah ini merupakan hama kedua yang menyebabkan daun alpukat kawan-kawan itu rusak. Ini seperti ini namanya ulat penggulung daun. Kenapa demikian? Karena dia sistem menyerangnya dia dengan cara membuat sarang di daun muda ya, itu dibuat gulung, biasanya di tunas atau di kuncupnya itu dia menggulung seperti ini. Ini kalau kita buka, ini ada ulatnya kecil ya, dia sangat cepat larinya biasanya. Coba kita buka ya. Nah nih di dalam sini ulatnya nih kecil, biasanya dia ketika kita usik dia langsung lari atau loncat karena ulatnya sangat cepat larinya. Ini seperti ini kita lihat nih, dengan cara dia menggulung, dia menggunting daun dan menggulung dengan jaring-jaring yang dibuat seperti ini, seperti benang ya. Nah ini penyakit atau hama yang menyerang pada tanaman alpukat. Nah kemudian cara mengatasinya nanti akan kita simak ya. Kemudian kita akan membahas dulu penyebab daun alpukat atau tunasnya gosong. Seperti ini ada contoh ya, satu. Nah ini yang menyebabkan ini seperti ini gosong. Kenapa demikian? Ya mari kita ulas ya. Kita coba petik satu dulu. Kita bawa ke tempat yang tenggar. Nah ini kita lihat, ini dia gosongnya ketika tunasnya muda juga. Kalau ini sebenarnya bukan penyakit ya teman-teman, ini merupakan salah satu dari sifat, bukan sifat ya, apa ya, respon tanaman nah terhadap lingkungan, kemudian terhadap faktor-faktor lain. Nah ada beberapa yang menyebabkan ini. Yang pertama yaitu jenis dari alpukat itu sendiri. Biasanya tanaman-tanaman alpukat yang dia cocok di dataran tinggi atau di MDPL yang tinggi, itu biasanya ketika ditanam di dataran rendah dia tidak kuat terhadap terik matahari yang lebih tinggi dari pegunungan. Biasanya kita temui pada alpukat kendil, alpukat khas dan lain-lain. Nah itu seperti ini biasanya. Karena apa? Karena jenis itu sendiri dia tidak atau kurang cocok di dataran rendah yang mempunyai terik matahari yang tinggi, seperti itu. Kemudian ada lagi faktor yang kedua, yaitu yang menyebabkan daun seperti ini biasanya kekurangan unsur kalium maupun kalsium. Kenapa demikian? Nah jadi unsur kalium dan kalsium itu dia berfungsi terhadap perkembangan sel, dinding sel maupun yang lainnya, sehingga ketika unsur itu kurang biasanya tanaman itu tidak kuat atau tidak kokoh. Ketika terkena sinar matahari sedikit dia akan rentan gosong atau kelebihan unsur nitrogen daripada unsur kalium maupun unsur kalsiumnya. Jadi kita harus memupuk pemupukan yang berimbang. Kita asupi nitrogennya iya, kemudian kita asupi kalsiumnya iya, kaliumnya juga iya. Nah kalau untuk kalsium biasanya kita cek dengan pH-nya. Rata-rata ketika media tanam itu bersifat asam, maka sering terjadi gejala seperti ini. Karena apa? Karena di situ pasti unsur kalsium pasti kurang karena dia sifat tanahnya asam, sehingga kita campurkan atau kita tambahkan dengan kapur untuk menaikkan pH-nya. Seperti itu teman-teman ya. Nah kemudian untuk kalium bisa kita pupuk dengan KCl, KNO3 maupun kita pupuk dengan yang mudah ditemukan seperti NPK Mutiara dengan perbandingan NP dan K yaitu masing-masing 16%. Kemudian setelah itu kita akan coba bahas tentang penanggulangan pada daun yang berlubang ya, seperti ini. Nah ini teman-teman, kalau saya biasanya hanya menggunakan pestisida. Ini maaf saya menyebutkan merek ya, karena banyak sekali teman-teman yang bertanya apa sih obatnya, apa sih cara menanggulanginya. Nih saya gunakan insektisida yang biasa saja, yaitu sidametrin dengan kandungan sepermetrin, yaitu untuk mengawi ulat,
kemudian lalat buah, kemudian penghisap buah dan lain-lain ya. Nah ini cara penggunaannya itu bisa kita semprotkan pada daun mudanya. Ingat, pada daun mudanya ya. Karena apa? Karena pada daun tua ulat tidak bisa menyerang lagi karena jaringan selnya sudah kuat. Untuk dosisnya bagaimana? Dosisnya itu tergantung kita penggunaan pestisidanya. Karena setiap pestisida itu membutuhkan dosis yang berbeda-beda atau konsentrasi yang berbeda-beda. Tidak harus terpaku pada merek ini karena semua merek itu banyak, tergantung dari daerah kita, ketersediaan yang di dekat dengan kita. Yang penting fungsinya yaitu untuk membunuh ulat atau racun ulat. Nah, untuk dosisnya bisa kita temukan di balik kemasan atau biasanya terselubung di dalam kertas ini ya. Kita sobek, pasti nanti di belakangnya ada dosis penggunaannya. Ini kita coba lihat dulu. Ada jagung belalang, penggunaannya cukup 1 ml per liter. Jadi setiap 1 ml insektisida ini dicampur dengan air 1 liter. Kemudian ada juga penghisap buah, lalat bibit, perusak daun. Nah, biasanya kita yang itu ulat atau perusak daun maupun ulat geraya. Kalau ulat geraya itu biasanya pada tanaman sayuran ya, yang sering kita temui ya. Kita cukup di perusak daun aja dengan dosis 3 ml per liter. Nah, seperti ini. Jadi bisa teman-teman aplikasikan, kemudian kita semprotkan pada tunas mudanya supaya untuk menghindari dari penyakit yang seperti ini. Ini kalau bahasa istilahnya kasep, sudah kasep dalam melakukan penanggulangan ya. Kalau sebelah sini seperti apa? Ya udah, kita biarin saja, kita tunggu tunas mudanya lagi, nanti akan tertutup oleh dahan-dahan yang baru. Itu ya sedikit yang saya dapat bagikan, ilmu yang tidak seberapa yang saya bagikan. Kemudian semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam merawat tanaman alpukat untuk berkebun, untuk kebutuhan tabu lampot di pekarangan rumah. Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Semoga channel ini terus berkembang. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.